Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kompetensi akuntansi dasar, yaitu pembahasan kita kali ini adalah mengenai jurnal penutup. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi siklus akuntansi, yaitu sampai penyusunan laporan keuangan. Nah, bagian dari siklus akuntansi ini yang setelah menyusun laporan keuangan adalah membuat jurnal penutup atau closing entry. Jurnal penutup di sini merupakan langkah dalam siklus akuntansi. Kalau disebut terakhir, yang belum terakhir karena masih ada satu langkah, yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan dan jurnal balik. Pada dasarnya, semua akun-akun yang bersifat nominal dalam neraca saldo itu akan ditutup. Jurnal penutup itu merupakan bagian dari siklus akuntansi di dalam suatu periode akuntansi, yaitu setelah kita membuat laporan keuangan. Saldo rekening akun-akun yang tercantum dalam neraca akan terus diakumulasi dari periode ke periode sehingga akun tersebut bersifat relatif permanen dan kemudian disebut dengan akun real. Jadi sifatnya jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun sementara ke akun tetap dalam pada periode akuntansi. Mengapa perlu dibuat jurnal penutup? Ya. Jurnal penutup itu dibuat untuk menjadikan rekening akun sementara atau nominal menjadi bersaldo 0, sehingga kalau sudah kita tutup akun-akun nominal itu saldonya menjadi 0. Sehingga yang tampak adalah akun real. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban tidak tercampur aduk dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun sebelumnya. Nah, pada suatu tahun itu kan akun-akun beban dan pendapatan itu kan sudah kita tutup. Kalau sudah tutup pada tahun tersebut, berarti nanti saldonya itu tidak akan tercampur dengan saldo yang muncul pada tahun berikutnya, sehingga pendapatan dan beban yang diperoleh pada tahun sekarang itu hanyalah menjadi pendapatan dan beban pada tahun sekarang juga. Kalau selanjutnya ya urusan nanti. Kemudian yang kedua, guna menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Tadi kan akun pendapatan dan beban sudah ditutup, maka yang tampak kan akun-akun real, yaitu akun harta, kewajiban, dan ekuitas. Nah, akun tersebut itu kan terdapat pada neraca. Nah, neraca itu nanti akan menjadi neraca awal pada periode berikutnya. 3. Agar mempermudah jika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi di periode sebelumnya dengan transaksi-transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Yang keempat, untuk menyajikan informasi keadaan yang sebenarnya pada suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku. Karena sudah dilakukan penutupan buku, maka akun nominal tadi sudah 0, sehingga yang tampak hanya akun real. Langkah-langkahnya, yang pertama, menutup pendapatan. Kita lihat dasarnya dari neraca lajur kolom laba rugi, ya, itu yang kita tutup. Fokus ke kolom laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Di kolom laba rugi, akun pendapatan itu kan ada di sebelah kredit. Kalau ditutup, maka kita pindahkan sebelah debit semua akun pendapatan.
entah pendapatan jasa, pendapatan bunga, penjualan, dan sebagainya, semua pendapatan. Kalau kita pindahkan sebelah debit, akun tandingnya apa, sebelah kreditnya apa, yaitu income summary, ikhtisar laba rugi. Maka jurnalnya debit pendapatan, kemudian kreditnya income summary. Yang kedua, menutup expense, beban. Kalau di kolom laba rugi itu kan saldonya di sebelah debit, maka kita tutup sebelah kredit. Debitnya apa? Income summary. Jadi jurnalnya debit income summary, kreditnya expense. Banyak berbagai macam expense, kita tulis satu per satu. Yang ketiga, penutup privé. Privé kita lihat di kolom neraca. Privé itu kan ada di sebelah debit, maka kita tutup ke sebelah kredit. Ditutup kemana? Yaitu ke akun modal atau equity, sehingga jurnalnya debit equity, kreditnya drawing atau privé. Yang keempat, menutup laba atau rugi. Kita lihat selisih pada neraca lajur. Kalau laba berarti selisihnya pada posisi debit, kalau rugi sebaliknya. Jurnal penutupnya kalau laba, ini nanti akan ditutup ke akun equity atau modal, maka jurnalnya kalau laba debit ikhtisar laba rugi atau income summary, kreditnya equity. Tapi kalau rugi, debit equity, kredit income summary. Jadi tadi ya ada 4 akun yang perlu kita tutup tadi. Jurnalnya juga sudah saya jelaskan tadi di depan. Untuk akun pendapatan, debit pendapatan jasa, kredit ikhtisar laba rugi. Akun menutup beban, debit ikhtisar laba rugi, kredit beban. Kemudian jika laba atau jika rugi, debit modal, kredit ikhtisar laba rugi. Tapi kalau laba, debit ikhtisar laba rugi, kreditnya modal. Dan menutup privé, debit modal, kredit privé. Nah, setelah dibuat jurnal penutup, maka akun-akun yang masih itu akun real, maka nanti akan disusun neraca saldo setelah penutupan. Tapi ini kita bahas dulu tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak balik, maka akan terjadi akun ganda. Jadi intinya jurnal balik itu membalik jurnal penyesuaian supaya tidak terjadi akun ganda. Jurnal balik ini dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya. Mudah kan? Tinggal membalik jurnal penyesuaian. Tapi tidak semua jurnal penyesuaian itu dibalik. Apa saja? Nah, kita lihat dulu fungsinya. Fungsinya apa? Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti pengakuan pendapatan dan biaya yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik itu antara ada 5. Yang pertama, pada intinya adalah post accrual dan post deferral, di mana post deferral ini yang pencatatannya diakui sebagai beban dan pendapatan. Yang pertama, post accrual, yaitu beban yang masih harus dibayar, berarti kan punya utang ini. Kemudian yang kedua, pendapatan yang masih akan diterima, itu post accrual. Kemudian yang post deferralnya, jika dicatat sebagai beban, itu beban yang dibayar di muka dan pendapatan yang diterima di muka. Kemudian yang kelima, pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Itu artinya ketika
ketika membeli perlengkapan, menggunakan perlengkapan itu dia sebagai beban. Kemudian ayat jurnal pembaliknya, kalau post accrual beban yang masih harus dibayar. Jurnal pada saat penyesuaian itu kan debit beban, kreditnya utang beban. Kemudian pada saat pembalikan tinggal balik saja, debit utang beban, kredit beban. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima pada saat jurnal penyesuaiannya, debit piutang, kreditnya pendapatan. Jurnal pembaliknya, debit pendapatan, kredit piutang. Ini tergantung titik-titik itu apa, bisa piutang sewa, pendapatan sewa, bunga, dan sebagainya. Kemudian biaya beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yang menggunakan pendekatan beban. Pada saat penyesuaian itu kan jurnalnya, misalkan sewa dibayar di muka, maka kreditnya beban sewa. Jurnal baliknya, debit beban sewa, kredit sewa dibayar di muka. Sebesar berapa? Ya sebesar jumlah pada saat penyesuaian. Kemudian ya pendapatan diterima di muka. Pada saat penyesuaian di debit pendapatan, kreditnya pendapatan diterima di muka. Jurnal baliknya pendapatan diterima di muka, kredit pendapatan. Dan kemudian setelah ditutup kan kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan itu disusun setelah akun nominal atau akun sementara itu ditutup atau dinolkan saldonya dengan membuat jurnal penutup. Kalau akun sementara sudah ditutup, maka kan yang tampak adalah akun-akun real, yaitu akun harta, utang, dan modal. Nah, akun-akun ini nanti yang akan disajikan dalam neraca saldo, namanya neraca saldo setelah penutupan. Dan neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pada periode selanjutnya yang akan dibawa pada periode selanjutnya. Tujuannya apa? Penyusunan neraca saldo setelah penutupan, pencatatan atas akun real. Di situ kan tampak akun real, jadi yang dicatat hanya akun real. Yang kedua, sebagai alat untuk menguji kebenaran buku besar. Ketiga, sebagai dasar untuk laporan keuangan periode selanjutnya. Caranya bagaimana menyusun neraca saldo setelah penutupan? Yang pertama, setelah jurnal penyesuaian dan penutup kita buat, maka kita posting ke buku besar. Kalau sampai jurnal penutup itu sudah diposting ke buku besar, maka akun-akun nominal kan saldonya akan nol, sehingga yang tampak adalah akun real. Nah, akun real itulah nanti yang kita masukkan ke dalam neraca saldo penutupan. Jumlah debit dan kredit harus balance. Nah, itulah anak-anakku semua sedikit penjelasan mengenai penyusunan closing entry dan neraca saldo setelah penutupan, juga penyusunan jurnal balik. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk belajar, dan kalian juga bisa browsing materi-materi dari berbagai sumber ilmu. Jika ada pertanyaan bisa bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.